Pernah nggak sih kamu keinget sebuah kejadian di mana kamu melakukan sesuatu yang memalukan banget, sampai bikin kamu sendiri ilfeel tiap kali inget kejadian tersebut? Aku pernah inget beberapa momen di hidup aku yang benar-benar memalukan. Aku pernah ngelucu di depan kelas dan nggak ada yang ketawa. Aku pernah ngajak kenalan cewek dan ceweknya langsung lari. Aku juga pernah salah manggil nama artis waktu lagi di tempat kerja. Aku yakin kamu juga beberapa kali pernah mengalami kejadian-kejadian memalukan kayak gini. Dan mungkin hal-hal itu terus terngiang-ngiang di kepala kamu dan membuat kamu menjadi seorang pribadi yang lebih pemalu, minder, dan gak terlalu pede. Welcome to Animo Life. Hari ini aku mau sharing tentang sesuatu yang bisa menjadi tips untuk kalian mengatasi sifat pemalu atau menghilangkan rasa malu kalian. Sebuah eksperimen yang benar-benar menarik pernah diselenggarakan di Cornell University, New York oleh seorang profesor bernama Profesor Thomas. Pada studi ini, Profesor Thomas mengambil 3 siswa secara acak dan meminta mereka untuk memasuki sebuah kelas auditorium. Di ruang auditorium ini, semua kursi mengarah ke pintu masuk. Jadi, semua siswa yang lagi duduk bisa lihat kalau ada seorang siswa yang masuk ke ruangan tersebut. Nah, sebelum ketiga murid ini masuk ke ruangan itu, Profesor meminta mereka untuk masuk dengan terlambat dan mengenakan kaos yang memiliki gambar tokoh-tokoh terkenal di dunia. Ketiga murid ini diminta untuk masuk dengan catatan kalau mereka harus datang terlambat dan mengenakan kaos memalukan tersebut. Eksperimen ini dilakukan untuk mereplika sebuah kejadian yang memalukan. Ketiga siswa ini tahu kalau mereka akan masuk terlambat dan terlihat bodoh dengan pakaian yang mereka kenakan. Setelah eksperimen berlangsung, Profesor Thomas menanyakan ketiga murid ini sebuah pertanyaan. Menurut pikiranmu, kira-kira ada berapa siswa yang benar-benar mengingat kejadian memalukan kalian saat kalian masuk ruangan tadi? Rata-rata ketiga siswa ini menjawab lebih dari 50% pasti ingat kejadian itu. Bahkan bisa tahu gambar di baju yang mereka pakai. Padahal, sebelumnya, Profesor Thomas juga melakukan survei kepada siswa-siswa yang sudah duduk di ruangan itu. Dan ternyata, hanya 10% aja yang mengingat kejadian itu. Bahkan mereka hampir nggak ingat baju apa yang dikenakan oleh ketiga murid tersebut. Hasil dari eksperimen ini adalah sebuah teori yang disebut dengan the spotlight effect. Kita manusia seringkali menganggap kalau orang lain itu benar-benar memikirkan sesuatu mengenai apa yang kita perbuat. Kadang kita merasa diperhatikan banget, kayak dikasih spotlight gitu. Kayak semua orang itu lagi menilai kita. Padahal sebetulnya mereka nggak sepeduli itu sama kamu. Konsep inilah yang harus kamu tanamkan kalau kamu adalah seseorang yang sering merasa malu dengan sesuatu. Salah satu alasan kenapa kita memiliki sifat pemalu adalah karena kita merasa semua orang itu lagi memperhatikan kita dan menilai kita. Sehingga kita takut untuk berekspresi dan menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Fakta dan kebenarannya, mereka itu nggak sepeduli itu sama hidup lo. Memang kedengarannya agak sedih ya, tapi memang begitu kok faktanya. Setiap pikiran orang itu tenggelam dalam kehidupannya sendiri dan hanya memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Dengan mengetahui hal ini, seharusnya kita bisa lebih berani lagi untuk berekspresi dan mengurangi rasa malu kita. Tapi memang kayaknya nggak segampang itu deh. Itulah kenapa aku mau kasih 2 tips simple yang bisa kalian langsung coba untuk mulai mengaplikasikan the spotlight effect ini. Tips pertama adalah menjadi peka dan memiliki kesadaran terhadap pikiran-pikiran kita sendiri. Otak manusia dipercaya bisa memikirkan 50.000 hingga 70.000 pikiran setiap harinya. Itulah kenapa kita harus belajar untuk memilah-milah pikiran ini dan menjadi lebih sadar terhadap pikiran-pikiran tersebut. Salah satu cara paling mudah adalah dengan bermeditasi dan memperhatikan pikiran kita sepenuhnya. Meditasi bisa membuat kita 10 kali lebih peka terhadap apa yang ada di dalam pikiran kita. Tips nomor 2 adalah dengan melakukan sebuah latihan yang disebut dengan tukar otak. Nah, latihannya gampang banget. Setiap kali kamu pergi ke tempat umum, pilih satu orang, siapapun itu. Fokus pada orang tersebut dan cobalah sebaik yang kamu bisa untuk membaca apa yang sedang orang itu pikirkan. Bayangkan kalau kamu sedang menukar otakmu dengannya dan menghidupi kehidupan mereka. Kira-kira masalah apa yang sedang mereka pikirkan? Apa yang sedang mereka khawatirkan? Apa hal menyenangkan yang mungkin lagi mereka pikirkan? Latihan ini bertujuan untuk membuatmu semakin percaya dengan the spotlight effect, di mana memang sebetulnya setiap orang hanyalah memikirkan apa yang berhubungan dengan diri mereka sendiri, bukan tentang kamu. So, stop jadi pemalu karena walaupun kamu melakukan sesuatu yang konyol, orang-orang pun gak sepeduli itu loh.
Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu yang memang pemalu. By the way, aku lagi coba menjalankan sebuah survei. Coba kalian jawab di komen ya. Hal mana sih yang lebih sering kalian lakukan di saat bertemu dengan orang yang baru kalian kenal? A. Langsung menjadi diri sendiri tanpa malu dihina atau dinilai buruk. Atau B. Mencoba untuk menyembunyikan diri dan menjadi seseorang yang ideal menurut kita. Coba jawab pertanyaan ini di komen secara jujur ya. Thank you for watching. See you in the next video. Stay healthy and stay productive.